Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, kita dapat melanjutkan kembali pembelajaran kita sastra Arab, ya. Sebelumnya mari kita awali pembelajaran dengan sama-sama membacakan Ummul Quran surah Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kemarin kita sudah membahas tentang satu contoh tasrif, ya. Tasrif fataha yaftahu. Kemarin sudah dicatat. Hari ini kita akan sambil aplikasikan ke dalam teks bahasa Arab yang kita ambil dari kitab Al-Muntakhabat fil Mahfuzat, ya. Oke, baiklah, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mahfuzat kita hari ini adalah Bismillahirrahmanirrahim yang nomor 2 ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, as-sabru syaja'atun. Ada dua kata, as-sabru syaja'atun. Adapun sifat sabar itu adalah berani. Ya, apa maksudnya, ya? Iya, ini maksudnya adalah, ini ada penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabrul insani 'inda nuzulil makruhi bihi. Sifat sabar manusia itu, sabru, sifat sabar manusia yang dimiliki oleh manusia itu, ya, inda, ketika, ya. Jadi inda, ketika ada kalimat inda, nah ini menunjukkan keterangan waktu. Setelahnya ada isim, pasti barisnya di bawah, inda nuzuli, ya. Ketika turunnya al-makruhi bihi, ketika menimpa, bisa turun, bisa menimpa. Kalau di sini artinya menimpa, ya. Menimpa al-makruhi, menimpa siapa? Menimpa manusia itu al-makruh, yang dibenci, bihi, dengannya. Jadi ada sesuatu yang menimpa, yang dibenci oleh si manusia itu. Nah, itu kapan timbulnya sabar? Ya, kalau yang dinamakan sabar itu ketika sabarnya itu ketika pas tertimpa sesuatu yang dibenci. Macam-macam sesuatu yang dibenci, baik itu hilang uang atau hilang barang atau sesuatu yang diharapkan ternyata tidak datang, sesuatu yang ditunggu ternyata tidak datang, ya, macam-macam. Oke, sudah. Al-makruhi, nuzulil makruhi bihi. Wa amila, bukan amila, wa amalu, dan melakukan. Di sini isim, ya. Amalunya isim. Ma yang bagi, ya, sesuatu yang seharusnya, amaluhu waktu syiddah, yang seharusnya dia mengerjakannya waktu syiddah, ketika ketika waktu yang syiddah ini bersangatan, artinya ketika menderita, ya. Jadi penderitaan, ketika menderita. Jadi ia melakukan sesuatu yang seharusnya ia lakukan ketika dia menderita. Oke. Huwa khairu anwa'i syaja'ah. Jadi yang ia lakukan itu adalah sebaik-baik jenis keberanian. Nah, ya. Jadi sabar, orang yang sabar itu berani. Beraninya apa? Beraninya dia bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat untuknya ketika dia menderita. Nah, maka dari itu orang yang sabar itu seharusnya dia melakukan amalu, ya, melakukan. Jadi yang dia lakukan itu bisa membuat dia hilang keluh kesah, ya. Nah, ada lagi keterangan yang lain, sabar itu
As-sabru inda sidmatil ula. Sabar itu ketika pertama kali dia tertimpa ya. Jadi sabar itu menurut definisi lain ada dijelaskan bahwasanya sabar itu mulut itu tidak menggerutu dan hati tidak apa ya? Tidak kecewa. Jadi mulutnya diam dan hatinya tidak kecewa. Itu menurut definisi lain ya dari sabar. Jadi ketika orang itu tertimpa musibah, mulutnya diam dan hatinya tidak kecewa. Kenapa bisa tidak kecewa? Karena dia ingatnya kepada orang yang memberikan musibah ya. Nah, seterusnya ammalladzi, adapun orang yang amani adapun ya, alladzi orang yang yatishu aqluhu. Yatishu ini pada asal kata kurang berpikir ya. Kurang berpikir akalnya. Wa yadhhabu lubbuhu, dan hilang lub ini akal juga ya. Ini apa namanya? Sinonim nih, akal dan lub ya. Akal atau hati ya. Hilang perasaan hatinya. Idza nazala, apabila turun. Nazala ini turun, bihi dengannya, amrun syadidun, sesuatu yang membuat dia menderita. Amrun syadidun, perkara yang bersangatan, artinya sesuatu yang membuat dia menderita ya, sangat menderita. Fahuwal al-jabanud dha'iful fuad, maka dia menjadi takut lagi lemah hatinya. Jadi dia takut sekali, kemudian hatinya lemah, tidak punya kekuatan di dalam hatinya. Kenapa? Karena dia cuma menyandarkan kepada dirinya sendiri untuk menyelesaikan musibah itu. Seandainya dia kembalikan kepada Tuhan, bahwasanya Tuhan juga yang menurunkan musibah itu, kemudian dia serahkan tawakal kepada Tuhan, maka dia akan bisa melewati musibah itu dengan baik. Alladzi yaqtuluhul jaza', yang membunuh. Yaqtul itu membunuh hatinya ya. Yang membunuh hatinya apa? Al-jaza', rasa resah dan ragu. Jadi ragu-ragu, resah dan ragu-ragu itu al-jaza'. Wa yadhhabu bihi al-faza', lalu jadilah dia ketakutan. Nah, jadilah dia menjadi ketakutan. Yadhhabu itu pada asal kata pergi ya. Pergi. Artinya hasilnya atau arahnya kemana? Arahnya menjadi takut. Nah, ketika dia takut, ya dia tidak punya kekuatan. Oke. Nah, itulah penjelasan sedikit dari mahfuzat yang di atas tadi. Di sini ada beberapa fi'il ya. Fi'il yang kita bisa tasrifkan di sini. Yang pertama ada yatishu. Yatishu, kemudian yadhhabu, ini fi'il mudhari ya. Kemudian ada nazala, ini fi'il madhi. Nazala, ini artinya menimpa ya. Ada qatala yaqtulu ya. Sini yadhhabu sama ya. Nah, ada berapa nih? 1, 2, 3. Ada 4 fi'il yang kita bisa pecah nanti fi'il ini menjadi beberapa tasrif ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.